Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Prihartini. Di video kali ini kita masih membahas FR SKB untuk formasi guru matematika, khusus untuk materi barisan dan deret. Nanti akan ada 4 buah soal mengenai barisan dan deret. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, mengikuti tes SKB kemarin. Jadi soal-soalnya insya Allah mirip dengan soal yang akan keluar nanti. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan sama video dan update terbaru dari channel Anissa Prihartini. Soal yang pertama, jika bilangan pertama 4, bilang kedua 2, bilang ketiga 1, dan bilangan keempat setengah, dan seterusnya, maka jumlah semua bilangan tersebut. Di sini hati-hati ya teman-teman, kita harus fokus nih ke kata-kata jumlah. Jika dalam barisan dan deret, yang menyatakan jumlah itu kan deret ya, bukan barisan. Jadi jawaban pada optionnya ini nih, yang menyatakan kalau yang ada barisannya itu berarti salah. Ini barisan aritmetika, berarti jawabannya bukan ini ya, bukan yang A, dan yang C juga bukan nih, karena dia barisan. Nah, kita fokusnya ke deret. Sekarang kita mau tahu apakah bilangan-bilangan ini merupakan deret aritmatika atau deret geometri dengan mencari tahu barisan ini dia punya beda atau punya rasio gitu ya. Sekarang kita tulis dulu untuk mempermudah nih teman-teman, kita tulis 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah ya, kan gini ya, dan tambah seterusnya. Kalau aritmetika berarti dia punya beda atau selisih dua suku yang berurutan. Coba kita cek suku yang pertama dengan suku kedua nih, 4 dengan 2. Ya, ini kalau selisihnya berarti negatif 2. Ya, kita lihat di jawabannya nih teman-teman. Deret aritmetika dengan beda 2. Ini option yang B, bedanya 2. Sedangkan di sini bedanya adalah negatif 2. Jadi yang option yang B ini udah pasti salah nih, ya, karena beda katanya 2, sedangkan nyatanya bedanya negatif 2. Atau kita cek nih dari 2 ke 1, ini bedanya negatif 1, nah beda lagi kan. Nah, jadi yang B ini udah pasti salah. Sisanya nih jawaban kita adalah yang D sama E, sama-sama deret geometri. Nah, sekarang kita cek rasionya. Rasio berarti U2 dibagi U1 ya. 2/4 atau sama dengan U3 bagi U2, 1/2, atau sama dengan U4 dibagi U3 gitu ya. Berarti setengah kita bagi dengan 1. Ternyata ini rasionya setengah. Nah, jadi jawabannya adalah jumlah semua bilangan tersebut merupakan deret geometri dengan rasio setengah. Ya, sehingga jawabannya nih yang paling tepat adalah yang D. Nah, sekarang soal yang kedua. Jika 2, 4, 8, maka bilang berikutnya adalah, ditanyakan adalah bilangan berikutnya. Bilang berikutnya berarti suku berikutnya. Nah, berarti di sini kita fokusnya ke barisan, bukan deret ya teman-teman. Kalau deret itu udah pasti jumlah gitu ya. Kalau yang ditanya bilangan berikutnya itu adalah barisan. Jadi yang option jawabannya di sini deret itu udah pasti salah ya. Berarti B, D, dan E ini salah nih. Ya, kita fokus ke option A dan option C yang menyatakan barisan. Sekarang, apakah barisan ini aritmatika atau geometri? Kita cek nih 2, 4, 8, dan seterusnya. Kalau dia aritmatika berarti dia punya beda yang sama. Ya, bedanya kita cek nih 2 ke 4 ini positif 2 ya, bedanya 2. Dari 4 ke 8 ini bedanya 4. Ternyata bedanya ini tidak tetap ya. Kalau bedanya tidak tetap berarti ini udah jelas bukan barisan aritmetika. Jadi jawaban yang A juga salah gitu ya. Nah, sehingga udah pasti nih jawabannya yang C. Ya, jawabannya yang C. Atau boleh juga kita cek terlebih dahulu apakah benar jawabannya C, barisan geometri dengan rasio 2. Kita cek rasionya 4 dibagi 2 apakah sama dengan 8 dibagi 4. Nah, 4 dibagi 2 kan 2 ya, 8 bagi 4 juga 2, berarti rasionya 2. Ya, ternyata benar nih, barisan bilangan ini adalah barisan geometri dengan rasio 2. Nah, jadi jawabannya nih yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ketiga,
Jika A, B, dan C membentuk barisan geometri, maka log A, log B, dan log C adalah, sekarang katanya A, B, dan C ini merupakan barisan geometri. Ya, kalau berdasarkan rumus UN barisan geometri, ini bisa kita tulis menjadi A, lalu AR, dan suku ketiganya nih AR kuadrat. Nah, dari sini bisa kita peroleh ini A sama dengan A ya, dan B sama dengan AR, dan C sama dengan AR kuadrat. Rasio dari barisan geometri ini bisa kita dapatkan dengan membandingkan B dengan A, lalu AR dengan A gitu. Jadi B per A ini sama dengan AR per A. A dengan A-nya tewas ya teman-teman, lalu kita peroleh nih R sama dengan B per A. Atau kita bandingkan suku ketiga dengan suku kedua. Nah, sehingga kita peroleh nih C banding B, C per B ini sama dengan AR kuadrat per AR. Ya, dan ini bisa tewas, si A-nya bisa tewas. Nah, A-nya bisa tewas, lalu R-nya sisa 1. Ya, dari sini kita dapatkan R sama dengan C per B. Jadi, rasionya itu nanti bisa jadi B per A, atau bisa juga C per B. Nah, ini untuk barisan A, B, dan C. Yang ditanya di soal adalah barisan log A, log B, dan log C. Nah, sekarang ada barisan baru nih, log A, log B, dan log C. Kita ganti nih A, B, dan C ini dengan rumus UN barisan geometri ini. Ya, kita ganti, ini akan kita peroleh, sehingga kita peroleh log A, log A, log A ini tetap ya, berarti ini tetap, log B, nah B-nya ini kita ganti dengan AR, A kali R. Dan log C itu kita ganti dengan AR kuadrat. Ingat ya teman-teman, sifat logaritma A log B dikali C ini kan sama dengan A log B ditambah A log C. Gitu ya. Atau sifat yang lain yang nanti akan kita pakai nih, A log B pangkat M ini kan sama dengan M-nya pindah ke depan ya, M dikali A log B. Tuh. Nah, ini bisa kita ubah. Ini bisa kita ubah nih, log A, nih log A. Lalu di sini log AR ini kan bisa kita tulis menjadi log A ditambah log R, ya. Nah, lalu log AR kuadrat ini bisa kita tulis log A ditambah log R kuadrat, gitu ya. Log R kuadrat ini kita pakai sifat yang ini nih, yang kedua, sehingga kita peroleh log A, ini log A ditambah log R, lalu ini log A ditambah 2 log R. Nah, gitu ya. Sekarang tugas kita harus menentukan nih, barisan yang ini, barisan yang baru kita dapatkan ini, barisan aritmatika atau barisan geometri. Coba kita cek. Kalau dia barisan aritmatika, berarti dia punya beda yang tetap. Ya, beda itu adalah U2 dikurang U1. Coba kita tentukan bedanya. Log A, U2-nya kan log A ditambah log R. Log R. Nah, dikurang dengan log A. Ya, ini harus sama dengan yang di sebelahnya nih. Log A ya. Log A. Log A ditambah 2 log R dikurang dengan log A, ini langsung kita kurang ya, dikurang log R. Ya, apakah dia sama? Nah, sekarang nih yang bisa tewas adalah log A nih bisa tewas. Ya. Lalu ini negatif log A juga, ini oh ya di sini juga negatif log A. Terus ini 2 log R, ini dikurang log R, berarti log R ya. Berarti yang sisa di sini adalah log R. Dan sebelah sini 2 dikurang 1 berarti log R. Nah, ternyata dia sama nih kiri kanan. Ya, berarti ini adalah beda barisan aritmatika.
Nah, jadi jawabannya nih, barisan ini adalah barisan aritmatika. Nah, sekarang kita mau cari nih bedanya apa. Kan bedanya ini nih log R. Kita substitusi nilai R yang kita dapatkan di atas ini, ya, sehingga kita peroleh nih beda dari barisan aritmatika ini. Nah, log R bisa kita ganti log R itu dengan B per A, berarti bedanya nanti bisa B per A, log B per A maksudnya, atau bedanya juga boleh log C per B. Nah, gitu ya. Jadi barisan log A, log B, dan log C ini merupakan barisan aritmatika dengan bedanya log B per A atau log C per B. Gitu. Nah, sekarang jawabannya nih yang paling tepat yang di option. Mana nih? Yang A nih aritmatika bedanya log C per B. Nah, ini benar ya? Benar. Bedanya C per B ini salah karena dia harusnya log ya. Ini rasio geometri salah. Berarti jawabannya nih yang A. Ya, barisan aritmatika dengan beda log C per B. Jumlah deret geometri tak hingga. Rumus jumlah deret geometri tak hingga adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Ya. Yang A di sini adalah 20 nih, A-nya 20. Lalu R itu adalah suku kedua kita bagi dengan suku pertama, berarti 40 per 3 dibagi 20 atau dikali 1 per 20. Ini bisa kita bagi 2 ya, 40 bagi 20 berarti 2. 2 dikali 1, 2 per 3. Nah, jadi rasionya 2 per 3. Selanjutnya kita substitusi ke rumus. A-nya 20 per 1 dikurang R-nya 2 per 3. 1 dikurang 2 per 3. Sama dengan 20 per 1 dikurang 2 per 3, berarti 1 per 3. Ya, ini bisa kita kalikan ke atas. Nah, sehingga kita peroleh nih S tak hingganya adalah 60. Jadi jawaban yang soal nomor 4 ini adalah yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan FR SKB Guru Matematika kita kali ini. Semoga materi ini dan pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman sebagai persiapan untuk mengikuti SKB nanti. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh ya, kalau teman-teman mau request, selanjutnya kita harus bahas nih FR tentang apa. Boleh ya di komen di bawah. Insya Allah nanti aku bikinkan videonya sesuai dengan soal yang aku dapatkan kemarin pada saat ujian SKB. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.